Banyak pembunuh berantai mereka itu dikisahkan karena membunuh korban-korbannya itu secara keji. Tetapi cerita yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini itu lebih keji lagi, yang dilakukan oleh seorang wanita berusia 45 tahun. Biasanya kan para pembunuh berantai ini dia itu membunuh para korban-korbannya, dibunuh aja tuh, setelah itu dibiarkan ya. Kebanyakan seperti itu, tetapi dia ini saking kreatifnya. Jadi korban-korbannya itu diolah menjadi kue, tidak hanya kue, dijadiin sabun. Terus dikemanain tuh? Dikonsumsi sendiri, terus gitu dibagiin ke tetangganya. Mereka itu nggak sadar kalau yang mereka pakai dan yang mereka gunakan itu adalah sabun hasil dari olahan daging dan darah manusia. Bagaimana peristiwanya dan kisah itu bisa terjadi? Langsung aja. Tokoh utama di dalam kasus ini tuh bernama Leonarda Cianciulli. Kita sebutnya Cianciulli aja biar enak dipahaminya. Wanita ini tuh berusia 45 tahun. Dia berasal dari Italia. Dia juga mendapatkan sebuah julukan nih. Kalau orang-orang mendapatkan julukan karena dia itu pahlawan ataupun dia itu sebagai orang yang memberani, orang yang disegani, tetapi ini beda. Dia ini mendapatkan julukan sebagai pembuat sabun dari Correggio. Correggio ini merupakan tempatnya dia berdomisili ya di Italia. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya, Soap Maker of Correggio. Wanita ini tuh lahir di Montella, di Provinsi Avellino pada tanggal 18 April tahun 1894. Jadi sudah lama ya, sekitar 1 abad yang lalu. Ternyata Cianciulli ini adalah anak dari hasil pemerkosaan. Jadi ibunya ini dulu itu adalah korban dari pemerkosaan. Dan dia itu dipaksa tuh menikah dengan si pemerkosanya, seorang laki-laki tuh yang bernama Mariano Cianciulli. Makanya anaknya namanya Leonarda Cianciulli karena ayahnya itu sendiri bernama Mariano Cianciulli. Keluarga Cianciulli ini bisa dibilang mereka adalah sebuah keluarga yang memiliki tingkat ekonomi rendah ya. Bahkan bisa dikatakan menjerit juga karena tuntutan ekonomi. Hingga pada suatu hari si ayahnya Cianciulli ini yang bernama Mariano Cianciulli itu meninggal dunia, teman-teman ya. Setelah ayahnya meninggal, ibunya Cianciulli ini memutuskan kembali untuk menikah dengan pria lain. Tetapi ekonomi mereka itu bukannya semakin membaik, malah semakin memburuk. Karena memang mereka itu hidup di tengah berkecamuknya perang dunia. Pada saat itu kondisi semakin memburuk nih. Entah alasannya kenapa, Cianciulli ini sering disiksa sama ibunya. Karena siksaan tersebut itu membuat Cianciulli ini depresi, sehingga dia itu pernah memutuskan untuk 2 kali melakukan bunuh diri. Tapi untungnya semuanya tidak berhasil, teman-teman. Semakin berjalannya waktu, Cianciulli ini menjadi semakin dewasa. Pada saat dewasa itulah ibunya memutuskan nih untuk menikahkan, menjodohkan ya, tepatnya dengan seorang pria yang dikenal oleh ibunya, dan pria itu merupakan seorang pria yang memiliki ekonomi yang sangat bagus ya. Dikenalkan tuh dengan si Cianciulli, mau nggak kamu nikah sama anak ini? Tetapi si Cianciulli ini menolak nih permintaan ibunya. Cianciulli lebih memilih pasangannya nih, yang memang dari awal dia sudah cintai, yang merupakan seorang pegawai kantor yang bernama Raffaele Pansardi. Pada saat itu Pansardi ini menikahi Cianciulli di umur 23 tahun ya. Nah, mereka memaksakan tuh menikah si Pansardi dengan Cianciulli. Menikahlah mereka, tetapi memang tidak direstui oleh orang tuanya Cianciulli. Karena anaknya tidak mau nurut perkataan orang tuanya, ibunya itu melontarkan sebuah perkataan. Bisa dibilang ini kutukan ya buat pernikahan mereka. Setelah Cianciulli menikah dengan Pansardi, mereka itu selalu ditimpa dengan kesengsaraan dan merasa kalau ibunya ini sudah mengutuk pernikahan mereka. Seperti itulah yang terjadi. Pada tahun 1921, kedua pasangan ini memutuskan pindah nih dari Montella, tempat tinggalnya Cianciulli bersama ibunya, pindah ke kampung halamannya si Pansardi, si suami Cianciulli ini yang berada di Lauria, Provinsi Potenza. Rencananya mereka ini akan memiliki kehidupan yang baru dengan harapan ekonomi mereka ini semakin membaik nih. Tetapi di luar ekspektasi, kehidupan mereka ini gitu-gitu aja ya, tidak ada perubahan. Dan si Cianciulli ini memutuskan untuk bekerja nih ketika berada di Lauria, tempat dimana kampungnya si suaminya. Memutuskan bekerja, entah pekerjaan si Cianciulli ini apa, dia itu sering banget berurusan dengan polisi karena kasus penipuan. Dan dikabarkan juga Cianciulli ini sempat dipenjara ya. Dan pada tahun 1927 akhirnya dia itu dibebaskan. Setelah itu kedua pasangan ini tuh memutuskan kembali nih untuk pindah tempat, pindah rumah dari Lauria ke Lacedonia. Tujuan mereka ya untuk bertahan hidup, mencari perekonomian yang lebih baik. Tetapi baru beberapa waktu ya merasakan kehidupan yang damai setelah pindah dari tempat sebelumnya.
mereka ini diterpa lagi ujian. Ya, rumah mereka itu hancur karena gempa yang terjadi pada tahun 1930. Setelah kejadian gempa tersebut, mereka ini memutuskan kembali nih untuk pindah ke tempat selanjutnya yang bernama Correggio. Correggio ini akan menjadi tempat di mana pembunuhan yang dilakukan oleh Cianciulli. Untungnya ekonomi mereka itu semakin membaik karena Cianciulli ini membuka usaha toko sabun ya di tempat tersebut. Mereka juga disenangi dengan tetangga-tetangganya, dikenal dengan keluarga yang baik, dan tidak heran juga kalau pasangan ini tuh cukup disegani di wilayah tersebut karena kebaikannya mereka. Setelah itu ada fakta yang menarik nih setelah mereka melangsungkan pernikahan. Jadi dikabarkan Cianciulli ini hamil sebanyak 17 kali. Ya, 17 kali. Cukup banyak juga. 10 diantaranya anaknya itu meninggal di usia muda, 3-nya keguguran, dan sisanya 4 orang anak yang masih bertahan hidup hingga mereka tumbuh dewasa. Karena pengalamannya itulah yang di masa lalu banyak anaknya yang meninggal di usia muda dan keguguran yang menyebabkan Cianciulli ini overprotective kepada anak-anaknya. Di sini juga ada fakta yang menarik juga kalau si Cianciulli ini dulu waktu masih muda dia itu pernah pergi nih ke paranormal. Karena dia memang mempercayai tahayul dan garis tangan gitulah. Tetapi saya juga tidak membenarkan untuk mempercayai ramalan. Selain Cianciulli ini hamil sebanyak 17 kali, dan fakta yang menariknya ini adalah waktu saat dia muda ini pernah pergi ke paranormal nih. Dia itu pengen lihat kenapa sih hidupnya ini selalu sengsara. Dan apakah berkaitan dengan garis tangan ya? Seperti itulah. Dia itu pergi ke paranormal nih. Setelah diterawang-terawang gitulah, dibaca garis tangannya, terus si paranormalnya bilang kalau dia nanti akan melahirkan anak yang banyak, tetapi anak-anaknya ini pada meninggal di usia muda. Karena tidak puas merasa dengan paranormal yang satu ini, terus dia pergi lagi nih ke paranormal yang lainnya, yang kedua kalinya maksudnya. Setelah dibaca-baca lagi ya, diterawang ada apa dengan garis tangannya, nasibnya, terus dibaca nih yang paranormal selanjutnya, tangan kanannya itu ada gambar jeruji besi. Terus yang tangan kirinya itu ada rumah sakit jiwa, teman-teman. Nasibnya emang si Cianciulli kasihan sekali ya. Sebenarnya perkataan-perkataan peramal ini itu sudah terjadi sebelumnya. Seperti yang paranormal pertama itu mengatakan kalau anak-anaknya itu akan meninggal di usia muda, dan itu sudah terjadi. Terus yang kedua itu di tangan kanannya ada gambar jeruji besi. Memang si Cianciulli ini pernah berurusan dengan polisi karena kasus penipuan. Dan yang ketiga ini rumah sakit jiwa. Nah, ini juga menjadi kenyataan. Nanti ada di ujung cerita ini ya. Dan cerita ini berlanjut hingga pada tanggal 22 Mei tahun 1939. Pada saat itu lagi berkecamuk banget Perang Dunia II karena Jerman itu melakukan invasi ke Polandia yang mengikuti banyak negara untuk berperang ya. Dan Italia ini ikut keseret juga nih ke Perang Dunia II. Pada saat itu ada seorang pemimpin nih yang namanya Benito Mussolini yang bertanggung jawab dan membawa Italia ini Perang Dunia Kedua. Dan dia ini memutuskan nih untuk merekrut pemuda-pemuda Italia untuk membantu negaranya berperang. Dan tidak disangka juga pada saat itu anak pertamanya Cianciulli ini dan merupakan anak kesayangan juga yang bernama Giuseppe ditunjuk sebagai bagian dari Angkatan Darat Italia. Tentunya untuk persiapan Perang Dunia II. Cianciulli yang mendapatkan kabar tersebut merasa khawatir nih. Kalau nanti bagaimana ya kalau tiba-tiba anak saya ini tewas di dalam peperangan. Pokoknya pikirannya aneh-aneh tuh. Dia juga tidak mau mimpi buruknya ini menjadi kenyataan. Ditambah lagi diperkuat dengan perkataannya si paranormal yang pertama tuh. Mengatakan kalau anaknya Cianciulli ini akan meninggal di usia muda, tapi tidak semua. Takutnya ini salah satunya Giuseppe ini meninggal juga. Gitulah ceritanya. Maka wanita parubaya ini berpikir nih bagaimana cara menyelamatkan anak pertamanya nih Giuseppe dari Perang Dunia. Entah setan apa yang merasuki pikirannya sehingga dia itu punya ide gila. Di dalam pikirannya itu dia memutuskan nih untuk melakukan pengorbanan. Pengorbanannya ya biasa kita sebut dengan tumbal, melakukan pembunuhan. Ya artinya dia harus mencari orang-orang untuk dijadikan tumbal untuk menyelamatkan anaknya. Kemudian Cianciulli langsung melakukan niatnya nih untuk mencari korban pertamanya. Karena pada saat itu Cianciulli kan berprofesi sebagai pengusaha sabun. Dan dia juga mengaku kepada tetangganya sebagai seorang peramal, padahal bukan. Nah, paranormal inilah yang dia gunakan untuk mencari korban pertamanya. Target pertamanya pada saat itu seorang wanita parubaya yang merupakan tetangganya sendiri bernama Faustina Setti. Dia ini adalah seorang perempuan tua yang bisa dikatakan seperti itu karena di umurnya yang tidak muda lagi, dia itu belum menikah, masih menjomblo, teman-teman. Seperti itulah.
Dia itu datang ke rumahnya Cianculi nih dengan harapan masalahnya ini bisa diselesaikan sama Cianculi. Datanglah si Seti ini ke rumahnya Cianculi. Dia itu menceritakan permasalahannya kepada Cianculi. Tenang, kamu itu nggak perlu khawatir dengan masalah jodoh. Saya bisa mengatasinya. Katanya tuh. Terus dia bilang lagi, ada seorang laki-laki yang akan berjodoh denganmu. Dia itu sekarang berada di Pola atau Kroasia modern ya. Terus Cianculi bilang lagi nih ke si Seti, tapi ada syaratnya, tidak semudah itu. Kamu harus mengirimkan surat nih kepada keluarga dan teman-temanmu kalau Seti ini baik-baik saja. Dia akan nih sama si Seti untuk memenuhi persyaratan tersebut. Dari jasa perjodohan ini, si Cianculi ini mendapatkan uang sebesar 30.000 lire. Keesokan harinya si Seti ini sudah siap-siap nih untuk berangkat ke Pola untuk menemui jodohnya. Tapi sebelum ke sana, dia itu mampir dulu nih ke rumahnya Cianculi. Setelah sampai di rumahnya Cianculi, ya layaknya seperti tamu lah, biasanya bagaimana dikasih minuman. Nah, minumannya itu anggur. Dan di sini si Cianculi ini memiliki niat jahat kepada si Seti. Setelah diberikan minuman berupa anggur, si Seti itu kemudian mabuk karena anggurnya itu sudah diberi obat-obatan. Nah, diberi obat-obatan, si Seti mabuk nih. Di tengah kondisi yang seperti itu, Cianculi melancarkan niat jahatnya. Dia itu langsung mengambil kapak tuh, langsung dihantam kepalanya. Prak! Setelah dihantam, si Seti ini langsung rubuh tuh di lantai. Banyak banget darah yang bercucuran. Bagaimana nggak banyak? Soalnya dihantam pakai kapak. Kemudian si Cianculi ini langsung menyeret ya si korban tersebut ke kamar mandi. Setelah sampai di kamar mandi, diapain coba? Dipotong-potong tubuhnya sebanyak 9 bagian. Terus darahnya yang banyak itu ditaruh tuh di baskom. Nah, kemudian potongan-potongan tubuhnya ini dicampurin soda keras, begitulah diaduk-aduk sampai menjadi bubur. Saya juga tidak paham bagaimana bisa potongan tubuh itu bisa menjadi bubur. Karena memang dicampur soda keras ya, diaduk putar-putar tuh. Kemudian potongan tubuh yang menjadi bubur tersebut itu dibuang ke septic tank. Tapi yang diambil darahnya nih. Darah yang tadi menggumpal itu dicampur margarin, dicampur soda, dicampur telur, dicampur tepung, pokoknya dijadiin kue. Diaduk pokoknya sampai kental terus dijadiin kue. Seperti itulah kronologi pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Cianculi. Karena merasa tidak puas, Cianculi ini kemudian mencari korban selanjutnya nih, yang bernama Clementina Soavi. Kita panggil Soavi aja ya. Nah, Cianculi ini membunuh si Soavi ini dengan metode yang sama yang dilakukan pada korban sebelumnya. Pada saat itu si Soavi ini mempunyai masalah, dia itu menjadi pengangguran, belum mendapatkan pekerjaan. Dia itu datang lagi tuh ke rumahnya si Cianculi dengan harapan masalahnya itu bisa diselesaikan dengan Cianculi. Terus Cianculi ini bilang kepada si Soavi kalau temannya yang di luar negeri ini sedang membuka lowongan pekerjaan nih menjadi seorang pengajar. Nah, Cianculi ini berniat untuk membantu si Soavi ini mencari pekerjaan yang berada di Piacenza. Sama seperti nasibnya si Seti, korban pertama, si Soavi ini disuruh menulis tuh surat kabar memberitahukan kepada keluarganya kalau dia itu baik-baik saja di sini. Keesokan harinya si Soavi ini sebelum berangkat ke Piacenza untuk melamar pekerjaan, dia mampir dulu nih ke rumahnya Cianculi. Sesampai di rumahnya Cianculi, dia itu diberikan wine ya, jamuan gitulah, wine. Nah, tetapi wine-nya itu udah dicampur lagi nih dengan obat-obatan. Nah, sehingga si Soavi ini tidak sadarkan diri. Karena melihat si Soavi ini tidak sadarkan diri, kemudian si Cianculi ini mengambil kesempatan untuk membunuh wanita tersebut. Tubuhnya si Soavi ini diperlakukan sama seperti yang dilakukan korban pertama, si Seti. Dipotong-potong tubuhnya dan darahnya itu diambil untuk dijadikan kue. Setelah korban kedua, si Cianculi membunuh lagi nih korban ketiga, yaitu seorang perempuan juga bernama Virginia Cacioppo. Kita panggilnya Cacioppo aja ya. Kemudian Cianculi ini menjanjikan Cacioppo agar bisa bekerja dengan seorang impresario di Florence. Jadi impresario ini semacam ketua event organizer konser opera. Ya, modusnya sama seperti korban-korban sebelumnya. Si Cacioppo ini disuruh nulis lagi tuh surat kabar yang diberitahukan kepada keluarganya kalau dia itu baik-baik saja. Hanya saja nasibnya itu tidak seperti Seti dan Soavi yang dijadikan kue. Tetapi si Cacioppo ini dijadikan sabun karena Cacioppo ini memiliki tubuh yang gemuk dan kulitnya itu glowing, putih. Kemudian dia membunuh wanita tersebut, entah bagaimana caranya, pokoknya dijadiin sabun. Dia juga menambahkan pewangi ya ke dalam adonannya itu yang berisi manusia, dan sabun tersebut itu dibagiin ke tetangga-tetangganya tuh, dibagiin gratis tuh. Tetangganya itu tidak mengetahui kalau sabunnya itu terbuat dari daging manusia, teman-teman. Korban ketiga ini dia melakukan kesalahan sehingga kedoknya ini terbongkar.
Pada pembunuhan ketiga inilah Caciopo terbongkar kedoknya karena dia itu melakukan kesalahan. Pada saat itu Caciopo ini memiliki saudara ipar. Saudara iparnya tidak percaya kalau Caciopo ini dalam kondisi baik-baik aja. Karena saudara iparnya juga melihat kalau Caciopo ini terakhir kali terlihat di rumahnya Cianculi. Dan dari sinilah si saudara ipar tersebut itu menaruh curiga kepada Cianculi karena sejak terakhir terlihat di rumah Cianculi, si Caciopo ini tidak pernah terlihat kembali. Setelah itu, si saudara iparnya Caciopo ini secara diam-diam masuk tuh ke rumahnya Cianculi. Dan dia kaget melihat bukti kalau Cianculi ini pernah membunuh Caciopo di dalam rumahnya. Kedoknya terbongkar tuh, dilaporkan tuh ke polisi. Nah, Cianculi itu kemudian dilakukanlah investigasi. Dan Cianculi ini menolak segala tuduhan yang dilimpahkan kepada dirinya. Kemudian dilakukan tuh investigasi oleh pihak kepolisian. Awalnya, pihak kepolisian ini menuduh Giuseppe, anak pertamanya si Cianculi. Karena kalau dilihat, ibunya ini tidak mungkin melakukan pembunuhan tersebut. Dan menuduh Giuseppe yang melakukan pembunuhan tersebut. Karena memang pada dasarnya ibunya ini sayang banget sama anaknya itu, dia akhirnya mengakui kalau semua pembunuhan tersebut Cianculi yang melakukannya. Setelah dilakukan investigasi oleh pihak kepolisian, Cianculi ini akhirnya ditahan tuh di Reggio Emilia pada tahun 1946. Dalam pengakuannya, dia itu kelihatan banget kalau tidak menyesali perbuatannya. Padahal perbuatannya itu perbuatan yang sangat keji. Dan setelah diputuskan pengadilan, Cianculi ini dipenjara selama 30 tahun dan 3 tahun masa tahanan di rumah sakit jiwa. Ya, benar apa yang dikatakan oleh paranormal yang kedua. Kalau di tangan kirinya itu ada rumah sakit jiwa dan itu sudah terbukti. Tapi saya tidak membenarkannya untuk mempercayai paranormal. Di tahun-tahun terakhir masa tahanannya di rumah sakit jiwa, kemudian Cianculi ini meninggal dunia pada tahun 1970 di usianya yang ke-79 tahun. Dia itu meninggal dunia karena pendarahan di otaknya, teman-teman. Kemudian jasadnya itu dikembalikan lagi ke keluarganya untuk dimakamkan. Barang-barang bekas yang digunakan Cianculi untuk mengolah korban-korbannya itu dipamerkan ya di Museum Kriminologi, museum di Roma, Italia. Begitulah teman-teman ceritanya Cianculi, seorang wanita 45 tahun yang berasal dari Italia. Dia membunuh korbannya secara keji. Saking kreatifnya ya, dia membuat korban-korbannya itu menjadi olahan kue dan sabun, teman-teman. Begitulah ceritanya, teman-teman. Semoga teman-teman semua di sana terhibur dengan video ini. Buat yang mau diskusi juga langsung aja komentar di bawah. Buat teman-teman yang mau punya kritik dan saran juga silahkan langsung komentar di bawah juga. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.